Bab 2349. Menghadiri perjamuan Master Bed. Jika ada formasi hebat seperti ini, kekuatan pola dewanya tentunya akan meningkat lebih banyak. Barang dewa berupa kuas yang kamu dapatkan sebelumnya adalah formasi Master Lingbao, kan? Eric Qin tiba-tiba mengerti. Ya, meskipun ingatanku tidak utuh, aku samar-samar dapat mengingat kejadian di mana aku menggunakan barang dewa ini untuk melakukan pembunuhan di dunia dewa, kata Iblis Fu dengan sombong. Namun, formasi Master Lingbao bukan hanya sekedar kuas. Fungsi benda ini adalah untuk memadatkan reiki para kultivator dan mengurangi reiki yang terpakai saat menggambar. Oleh karena itu, ketika benda ini dibuat pada zaman kuno, sepenuhnya berdasarkan kehendak Master Abadi. Ada yang suka menggunakan kuas untuk menggambar pola dewa dan jimat, ada juga yang suka menggunakan pisau ukir, gelang giok, cincin, dan sebagainya untuk membentuk sesuatu. Jika kamu bisa mendapatkan benda dewa ini, kelak akan lebih memudahkanmu dalam menggambar pola dewa, kata Iblis Fu dengan bersemangat. Aku akan mencarinya setelah meninggalkan tempat ini. Eric Qin juga telah bertekad. Ketika Eric Qin dan Nicholas Peng berada di dalam gua, di kejauhan ribuan mil, sosok seseorang terbang dengan tergesa-gesa ke dalam hutan yang berwarna hitam. Hutan ini sangat aneh, dahan-dahan pohon yang tumbuh di dalamnya ditutupi dengan duri hitam dan bentuknya terlihat seperti mulut binatang yang aneh. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabutnya. Pada akhirnya, sosok itu datang ke tengah hutan dan berlutut dengan satu kaki di depan deretan patung yang berdiri. Apakah sudah beres? Apakah Nicholas Peng sudah mati? Salah satu patung membuka mata dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Lapor Tuan, telah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Hidup dan matinya Nicholas Peng tidak diketahui. Pria itu terlihat panik dan raut wajahnya sedikit murung. Belasan kultivator fase penilaian, bahkan tidak dapat menangkap seorang Nicholas Peng. Tidak, Nicholas Peng mungkin sudah mati, tetapi orang ini bergumam dan ekspresinya terlihat agak ragu-ragu. Hal ini sungguh terlalu sulit dipercaya sehingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jangan bertele-tele, katakan yang sebenarnya. Melihat hal ini, patung lain tiba-tiba berkata dengan dingin. Baik. Orang itu terlihat ketakutan dan bergegas berkata, Nicholas Peng dan 18 orang yang mengejar untuk membunuhnya telah menghilang. Aku sudah mengutus banyak orang untuk mengumpulkan petunjuk keberadaan mereka dalam radius 500 mil, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mereka seolah-olah telah menguap dari dunia ini. Semuanya menghilang tak bersisa. Kedua patung yang terbangun itu juga terlihat sedikit terkejut. Nicholas Peng hanya memiliki kultivasi fase penilaian satu penurunan, kalaupun ada tubuh cloning dengan kultivasi yang sama, mereka hanyalah berdua. Selain itu, yang mereka utus adalah 10 kultivator fase penilaian satu penurunan dan 8 kultivator yang baru memasuki fase penilaian. Kekuatan mereka sepenuhnya di atas Nicholas Peng, tak disangka mereka mati bersamanya. Mereka menghilang di mana? Tanya sebuah patung. Terakhir aku merasakan aura mereka di atas sungai Fenyan, jadi kutebak mereka masuk ke sungai Fenyan. Jawab orang itu. Bagaimanapun juga, di dalam kawasan itu, hanya di dalam sungai Fenyan terdapat nyala api yang tak pernah padam sehingga itu merupakan tempat termudah untuk menghindari atau menyingkirkan musuh. Selain itu, nyala api di dalam sana terlalu kuat dan dapat menutupi semua aura dan bahkan menghalangi transmisi suara. Kalau memanfaatkan energi api di sana kemungkinan bisa menggunakan cara mati bersama, kata patung itu. Apakah kartu kehidupan Nicholas Peng di Sekte Sihir Wuying sudah diperiksa? Aku sudah memeriksanya, Nicholas Peng sangatlah licik. Kartu kehidupan yang tertinggal di sekte ternyata palsu, jadi aku tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jadi, aku ingin bertanya kepada para tuan, apakah aku harus terus mencarinya,
tetapi jika aku meningkatkan cakupan pencarianku, kemungkinan akan terlihat oleh beberapa kultivator yang hebat. Kata orang itu. Tidak perlu, jika dia benar-benar melarikan diri, dia tidak mungkin bisa pergi jauh dari sini dalam sehari. Dengan situasi sekarang jangan melakukan sesuatu yang akan memperingatkan musuh. Kamu kembali dulu dan buat rencana setelah memastikan Nicholas Peng masih hidup dan sudah mati. Mengenai penyelidikan terhadap kultivator yang menangkap setan Gemini harus terus dilakukan. Setiap orang luar yang terlibat dalam perihal ketua iblis teritori luar harus dibunuh. Patung lain berkata acuh tak acuh. Baik. Di dalam gua, Nicholas Peng melihat ke arah Eric Kin yang sudah bangun. Teman seiman Kin, apa rencana kita selanjutnya? Nicholas Peng terlihat sedikit khawatir. Meskipun mereka telah berhasil selamat dari mara bahaya, tetapi melihat orang-orang itu mampu memanggil begitu banyak ketua iblis fase penilaian dengan secepat, ini membuktikan betapa hebatnya sekelompok orang ini. Begitu mereka berdua menampakkan diri, masalah akan mengikuti mereka. Terlebih lagi, keterampilan sihirnya sekarang telah tersegel dan kemampuannya sekarang sangat rendah. Apa rencanamu? Eric Kin bertanya balik. Aku juga tidak tahu harus pergi kemana. Sejujurnya, sejak kecil aku selalu tinggal di wilayah utara dan aku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Nicholas Peng terlihat pasrah. Jadi, aku akan mendengarkan rencanamu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang perjamuan Master Obat? Eric Kin mengangguk. Jika Nicholas Peng tidak tahu harus berbuat apa, maka lebih memudahkan Eric Kin. Bagaimanapun juga, sekarang mereka terikat oleh pola dewa. Aku tahu sedikit dan seharusnya akan segera diadakan, tetapi aku belum pernah ke sana, kata Nicholas Peng. Teman seiman, maksudmu kita akan pergi ke sana? Bagaimana? Kata Eric Kin. Pergi ke sana tidak buruk juga. Mata Nicholas Peng juga berbinar. Sebelumnya dia tidak kepikiran untuk pergi ke tempat itu. Sekarang, setelah dia memikirkannya baik-baik, perjamuan Master Obat memang merupakan tempat yang bagus. Seingatku perjamuan Master Obat diadakan di Pulau Selatan, jauh dari daratan dan hanya Master Obat di atas level 6 yang diizinkan masuk. Di sana ada Master Obat dari berbagai tempat dan tokoh besar dari berbagai klan. Sekalipun orang-orang itu ingin mengejar dan membunuhnya di tempat itu, mereka juga harus mempertimbangkannya dengan baik. Namun, aku tidak tahu apakah masih keburu, kata Eric Kin. Pada dasarnya hanya ada beberapa hari sebelum perjamuan Master Obat ini dimulai dan mereka telah dikejar 1 harian serta kemungkinan perjalanannya cukup jauh. Aku punya cara dan seharusnya keburu. Dikarenakan hal ini juga berkaitan dengan nyawanya, Nicholas Peng pun tidak hanya bersembunyi dan tinggal diam saja. Pada malam hari, di samping sungai Fenyan yang berjarak belasan mil. Di lembah yang terpencil sebuah gelombang muncul di udara. Beberapa serangga hitam berterbangan terlebih dahulu, lalu 2 sosok berjalan keluar dari gelombang itu. Akhirnya kita keluar, ternyata ini benar-benar terowongan yang aman. Nicholas Peng mendongkak dan menatap bintang-bintang di atas langit dan langsung melirik ke arah Eric Kin. Bersembunyi di dalam gua berarti mereka berdua terisolasi dari daratan. Selama 2 hari mereka berdua tidak ditemukan dan mereka muncul di tempat yang letaknya sejauh 10 mil. Orang-orang yang mengejar mereka tidak mungkin tahu. Apalagi di luar lembah ini, Eric Kin telah memasang formasi. Teman seiman Kin tenang saja. Aku, Nicholas Peng, bersumpah mati, aku tidak akan pernah memberitahukan tempat ini kepada siapapun. Melihat tatapan Eric Kin, Nicholas Peng langsung mengangkat jarinya dan bersumpah. Meski tidak merasakan bahaya, Eric Kin tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ketika mereka meninggalkan lembah dengan perlahan, dia tetap memegang sastra jimat jurus Buddha melarikan diri di tangannya. Jurus Buddha melarikan diri adalah jurus terakhir yang bisa dia gunakan dan Eric Kin tidak ingin menggunakannya jika bukan karena terpaksa. Namun,
Selama ada angin yang bertiup dan rerumputan yang bergerak di sekitarnya, dia akan segera menggambar pola dan mengaktifkan sastra jimat. Untungnya, hal terburuk tidak terjadi. Butuh waktu lama bagi mereka untuk terbang keluar. Erikin lalu menyimpan kembali Sky Eater dan menutup mata dewanya. Kemudian mereka naik ke kapal terbang cahaya ungu dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Bersambung.